Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Temanya menarik. Rezim atau pemerintah baru, harapan baru, tanda tanya. Jadi kalau saya ditanya apakah rezim baru atau pemerintah baru ini bisa memberikan harapan baru, maka saya balik nanya lagi gitu ya. Apakah harapan baru atau malah harapan palsu yang diberikan ya oleh rezim hari ini? Sebagaimana janji-janji politik rezim Jokowi sebelumnya yang banyak diingkari tentunya ya. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang sebetulnya yang berharap dengan rezim ini? Ya, kalau tadi bicara rezim baru, harapan baru, siapa yang berharap? Karena bagi para pendukung Pak Jokowi atau rezim Jokowi, maka sebetulnya mereka tidak mengharapkan apa-apa dari rezim Prabowo Gibran ini atau dari kabinet Merah Putih ini, karena kita tahu bahwa terpilihnya Pak Prabowo dan Gibran ini kan tidak jauh dari cawe-cawenya Pak Jokowi. Artinya rezim hari ini meneruskan rezim sebelumnya. Ya. Jadi bagi para pendukung Pak Jokowi ini mereka tidak berharap apa-apa, gitu. Karena rezim Jokowi itu sudah bagus, peduli pada rakyat kecil, ya, dengan bagi-bagi bansos dan sebagainya. Walaupun tentu banyak minus di sisi yang lain. Tapi bagi rakyat memang ini kebijakan yang populis, sering viral. Walaupun kita tahu yang dibagi-bagikan itu uang rakyat juga sebetulnya kan ya. Gitu. Cuma seolah-olah dianggap jadi uang pribadinya Pak Jokowi, demikian. Nah, tapi lain hal dengan orang-orang yang selama ini kontra atau menjadi oposisinya rezim Jokowi. Nah, mereka lah yang sebetulnya mengharapkan adanya perubahan atau harapan baru dari rezim baru. Cuma sayang begini, orang-orang yang mereka jagokan, maksudnya orang-orang posisi yang dijagokan oleh mereka, orang-orang yang kontra kepada Jokowi selama ini, itu kan tidak terpilih jagoannya. Yang terpilih adalah Prabowo Gibran, tentu adalah penerusnya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin kemarin. Ya artinya mereka sulit untuk berharap, walaupun mungkin ada ya sebagian dari para pendukung yang kontra Jokowi kemudian berharap kepada penerusnya Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran ini. Apa harapan mereka? Tentu saja harapannya kalau bicara kondisi politik yang stabil, bicara hukum yang adil, ya, ekonomi yang tentunya lebih baik tumbuh daripada yang sebelumnya. Tumbuh bukan hanya sekedar tumbuh angka-angka ya, tapi real masyarakat bisa merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Misalnya dengan harga BBM yang murah, harga bahan pokok, kemudian juga biaya pendidikan, kesehatan murah bahkan gratis ya, diharapkan demikian. Juga ada yang berharap tentang penyelesaian utang luar negeri yang makin membengkak, kemudian tentang kedaulatan negara ya, yang dicabik-cabik ya karena dikte dari negara-negara asing yang akhirnya kemudian kita harus merelakan sumber daya alam kita dikelola oleh mereka. Nah, kalau bicara ingin memberikan harapan baru, ya, rezim ini memberikan harapan baru, rasanya sangat sulit sekali. Kalau kita lihat klik YouTube saja misalnya gitu ya, rezim baru, harapan baru, itu banyak banget tokoh-tokoh, baik analis, ya, intelektual, influencer, itu memang agak sedikit meragukan ya kepada rezim baru hari ini. Kenapa? Karena begini, orang-orang yang berada di kabinet Merah Putih yang super gemuk ini, itu kan orang-orang juga sebagian besarnya ada di rezim Jokowi ya, dan Maruf Amin sebelumnya, ada sekitar 16 orang. Bahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang disebut-sebut sebagai menteri serba menteri yang banyak jabatan ya. Nah, sekarang di rezimnya Pak Prabowo dia memegang 2 jabatan. Kemudian itu satu hal ya, artinya tidak akan jauh dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, yang kedua, kabinet Prabowo ini seperti yang saya sampaikan tadi itu gemuk, gemrot, atau obesitas ya, kegemukan. Nah, tentu pertama ini akan menyulitkan Indonesia berlari kencang ke depan. Namanya orang gemuk kan susah dia, jatuh paling ngegelinding ya. Nah,
tentu kabinet besar butuh biaya besar. Dari mana uangnya untuk membiayainya? Ya tentu dari pajak. Artinya rakyat ini harus akan dipaksa nanti untuk lebih rajin lagi bayar pajak. Bahkan kalau tidak salah ya, nanti di Januari 2025 itu pajak sudah naik 12% ya. Nah artinya dengan gemuknya kabinet merah putih ini, tentu rakyat lagi yang akan diberatkan ya, dibebani dengan beban pajak. Karena gini, hari ini kita tidak melihat memang terobosan-terobosan dari Bapak Prabowo, kemudian Gibran, terobosan-terobosan yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan negeri ini. Contoh misalnya, apakah Prabowo Gibran bisa menyelesaikan hutang? Misalnya gitu pertanyaannya ya. Karena hutang kita sekarang itu kalau tidak salah ya, menurut tadi ya saya baca berita itu hampir mencapai angka 8.000, hampir 8.500 ya. Sekarang totalnya 8.461 triliun rupiah. Itu yang tercatat ya. Mungkin kalau ditambah dengan utang BUMN bisa lebih besar lagi. Nah, utang sebesar ini itu kan jumlah penambahan terbesarnya ada di rezim Jokowi. Nah, saya nggak tahu apa kalau jika ditanya apakah rezim hari ini mampu menyelesaikan hutang, rasanya berat. Gini ya teman-teman semua, bapak sekalian, kita tahu dari rezim ke rezim itu atau setiap pergantian rezim dari orde lama, orde baru, reformasi, ya sampai terakhir Pak Jokowi itu, utang memang tidak pernah surut, malah semakin bertambah. 2014 ketika Pak Jokowi menjabat itu utang Indonesia sekitar 2.600-an triliun. Sekarang 8.400 triliun. Penambahannya hampir 6.000 triliun. Kan? Ini ugal-ugalan memang utang di era Pak Jokowi ini ya. Nah, coba nggak tahu nih Prabowo bisa menyelesaikan atau bahkan malah menambah hutang. Nah, menurut saya tidak akan selesai ini, tapi akan menambah hutang. Kenapa? Karena uang yang diambil pajak dari pajak tadi itu, ya, itu juga akan dipakai untuk membiayai kabinet yang super besar tadi. Akhirnya program-program untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, sebagainya itu akan terhambat. Gitu. Ditambah lagi, bapak-bapak sekalian, kabinet baru ini kan banyak yang dipecah-pecah kementerian-kementerian. Sekarang ada berapa Menko ya, gitu. Gemuk sekali. Artinya dalam 6 bulan ke depan mereka akan disibukkan mengatur struktur baru, pembagian ASN yang bekerja di masing-masing kementerian, menyiapkan kantor, ATK dan lain sebagainya akan ribet gitu ya dengan banyaknya pembentukan menteri-menteri baru ini. Artinya mereka akan disibukkan dengan urusan-urusan internal, bukan urusan rakyat. Nah, yang paling penting mungkin ya, yang paling penting bagi kita begini. Kan kalau kita katakanlah punya banyak uang, Indonesia punya banyak uang, tentu akan lebih mudah menyelesaikan persoalan. Nah, coba persoalannya begini, kita tidak menemukan terobosan-terobosan bagaimana rezim Prabowo Gibran ke depan ini bisa menambah pemasukan negara, bisa menambah pendapatan negara. Karena selama ini kan mengandalkan pajak. Jadi kalau kita lihat kampanyenya Gibran itu kan dia akan terus bahkan bikin divisi sendiri tentang pajak gitu ya, yang pajak bisa jadi. Kemudian akan menggenjot penerimaan pajak dari berbagai bisnis di masyarakat lah gitu ya, baik dari perolehan pribadi, usaha dan sebagainya. Artinya akan semakin besar ditarik pajak oleh pemerintah, walaupun dengan janji akan diberikan kompensasi yang lebih besar lagi katanya dari pajak itu ya, hasilnya untuk masyarakat. Nah, kita tidak melihat adanya terobosan-terobosan yang sebetulnya selain dari pajak dan utang dan investasi. Karena gini, kalau bicara pajak jelas membebani rakyat. Ini kan apa bedanya dengan zaman Belanda dulu, kita dipajakin sama Belanda ya. Yang kedua, utang. Oh ya, utangnya paling gampang lah ngutang gitu. Nggak perlu orang pintar jadi presiden, orang bodoh pun bisa ngutang gampang gitu ya. Nggak perlu capek-capek kita milih habis puluhan triliun untuk memilih seorang yang tukang jago ngutang misalnya ya, nggak perlu capek-capek kita. Berikutnya investasi. Nah, investasi ini sering digadang-gadang bisa memberikan lapangan pekerjaan. Betul, memang ada lapangan pekerjaan, tapi kan tidak signifikan dengan kekayaan alam kita yang dikeruk oleh asing-asing dan asong. Gitu ya. Jadi sudah merugikan kita, walaupun ya ada berapa mungkin puluhan, ratusan ribu orang yang akhirnya bekerja. Bisa sedikit mengurangi pengangguran. Tapi faktanya sekali lagi, yang dikeruk ya oleh asing-asing itu lebih banyak lagi. Contoh misalnya Freeport sampai sekarang udah puluhan tahun itu mengeruk emas di Papua. Ya warga Papua masih miskin aja. Ya banyak telanjang juga di Maluku misalnya. Ya mereka bahkan kemarin kecewa karena tidak
perwakilannya mungkin tidak dianggap tidak dijadikan pengurus kabinet ya, tidak dijadikan sebagai bagian dari kabinet. Mereka merasa sudah banyak ini yang diambil dari tanah kami, sumber daya alam, tapi kok kita tidak ada feedbacknya. Artinya seluruh sumber daya alam yang diambil oleh pemerintah dari masing-masing daerah itu ya larinya ke pusat, hanya untuk kepentingan pusat, bukan untuk kepentingan daerah. Ada penghasil aspal itu daerah mana ya? Daerah Buton ya. Itu teman saya pernah cerita. Jadi di sana tuh hilir mudik setiap hari kendaraan besar itu mengangkut aspal. Tapi anehnya jalan di kecamatan itu belum diaspal. Baru setelah diblokir jalan, protes, dibakar mobilnya, baru diaspal. Kan ironis sekali gitu ya. Sumber daya alamnya diambil, tapi mereka tidak bisa merasakan. Nah, artinya teman-teman semua, kalau kita bicara tadi rezim baru, harapan baru, ini kayak naif banget ya. Kalau tidak salah Einstein ya yang bicara itu, hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Sebenarnya kan gini, ketika Jokowi berpindah ke Prabowo, ini kan sebetulnya yang mengulang aja, pemerintahan mengulang, tetap berbasis pendapatan negara tetap berbasis utang, tetap berbasis pajak, tetap berbasis investasi asing, ya bukan dari kemandirian. Artinya siapapun pemimpinnya, secerdas apapun pemimpinnya, seagamis apapun, kita hanya akan dejavu aja. Dejavu itu maksudnya kayak mengulang gitu loh, mengulang-ulang. BBM yang naik lagi, mahal lagi, pendidikan yang mahal lagi, kesehatan demikian, dan sebagai harga-harga juga demikian. Artinya kita akan mengulang sesuatu yang sudah pernah terjadi gitu. Ya. Karena rezim baru ini tidak menawarkan hal yang baru. Contoh misalnya ya, kalau menawarkan hal baru tuh, Prabowo Gibran akan misalnya menerapkan ekonomi syariah, akan menerapkan hukum-hukum Islam. Kita akan menerapkan Islam secara kafah, misalnya. Karena Islam adalah satu sistem yang baik untuk masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Nah, mungkin bisa ada perubahan harapan tuh. Tapi kalau yang dipakai masih sistem demokrasi yang mahal, yang dia hanya berdasarkan suara terbanyak ya. Nah, gini, suara terbanyak ini kan bisa benar bisa salah. Kalau yang diputuskan salah, ya akhirnya yang salah ini jadi sebuah kebenaran gitu. Contoh misalnya minuman keras dibolehkan ya. Kalau teman-teman sering ke bandara kan lihat ada toko ya yang jual minuman keras, hiburan malam masih diperbolehkan, kemudian riba yang jelas-jelas diharamkan, yang hukumannya lama hukumannya lama di neraka itu masih dibolehkan, utang riba luar negeri, zina dan sebagainya, pengabaian hukum-hukum Islam. Nah, ini artinya berbagai kerusakan yang dilahirkan oleh sistem demokrasi hari ini itu dipakai lagi gitu. Ya tetap akan rusak lagi. Nah, maka sebenarnya kita merugi ya ketika kalaupun orangnya baru tetap kita menggunakan sistem yang lama. Maka sebetulnya kalau kita ingin punya punya perubahan yang lebih baik ke depan itu, yang diganti bukan hanya orangnya sebetulnya, tapi harus ada perubahan juga sistemnya. Karena orang baik saja tidak cukup. Apa yang Pak Mahfud sampaikan itu relevan ya sampai sekarang. Bahwa malaikat saja kalau masuk sistem pemerintahan di Indonesia itu bisa jadi iblis. Malaikat masuk sistem pemerintahan Indonesia bisa jadi iblis. Kan ngeri kan? Artinya sistem di negara kita yang kata Pak Surya Paloh itu neoliberalis ya, kapitalis itu akan mencetak para politisi yang liberal, yang sekuler dan sebagainya gitu. Karena sistem ini kan mengarahkan orang untuk seperti itu. Kalau sistemnya baik, nah katakanlah sistem Islam yang diterapkan, maka orang akan jadi Islami semua dengan sistem Islam itu. Karena sistem ini kan membentuk orang. Nah, orang jahat bisa jadi baik dengan adanya sistem ini. Sebaliknya, kalau sistem demokrasi masih diterapkan, yang sistem yang buruk hari ini, sistem kapitalis sekuler ini diterapkan, maka orang yang tadinya baik pun dia akan terbawa arus menjadi negatif. Jadi teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, teman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa mustahil ada perubahan baru ya dengan cara-cara yang lama. Nah, sementara Pak Prabowo ini jelas banyak memakai orang yang sama, kemudian juga sistemnya sistem yang sama, artinya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan di Indonesia. Kita hanya akan mengulang-ulang penderitaan rakyat, dan tentu ini akan semakin menambah panjang penderitaan rakyat. Tentu kalau kita ingin lebih baik, harusnya berubah semuanya, berubah pemimpinnya, berubah juga sistemnya. Wallahu a'lam bishawab, demikian mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.